Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zomare dalam video Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang akan melanjutkan cerita tertunda di video sebelumnya, di mana saya ceritakan mengenai satu ujian kembali saya terima ketika tubuh lemah saya digerogoti kanker darah stadium akhir. Begitulah kata pemeriksaan dokter. Tetapi saya mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya sedikit berat menceritakan kisah saya kali ini, oleh karena saya sendiri pun ketika mengingatnya antara percaya dan tidak. Kenapa? Sebab kejadian ini benar-benar di luar nalar yang saya miliki. Kejadian yang saya alami saat itu begitu hebat bagi saya, tapi mungkin agak terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Tapi semoga untuk melengkapi kisah hidup saya, akhirnya saya pun putuskan untuk tetap menceritakannya. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadi ibroh atau pelajaran untuk kita semua. Dan saya yakin kejadian yang saya alami ini adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah untuk saya. Wallahu a'lam. Jadi saat itu saya kembali diserang penyakit leukemia. Saya berada di antara dua jalan. Pasrah begitu saja atau terus berjuang melawan dan ikhtiar melalui penyembuhan. Pilihan saya pun masih ingin berjuang sekuat tenaga untuk berikhtiar mengobatinya melalui medis. Walaupun semua harta yang saya miliki harus habis. Tidak ada lagi tabungan, bahkan modal warung pun saya terpaksa pakai untuk memeriksakan kesehatan saya. Sampai pada akhirnya, saya pun terkadang pasrah karena sudah tak mampu lagi. Di samping segala kepasrahan saya terus berusaha bertahan. Walaupun saya sakit, saya tetap beraktivitas, tetap berusaha menjemput rezeki, tetap mengajar ngaji, tetap berusaha menemui sahabat-sahabat yang ingin bertemu dengan saya. Walaupun tubuh saya dilanda cepat lelah dan sering sekali mimisan, saya tetap bersyukur, alhamdulillah, Tuhan masih terus sayang kepada saya. Walaupun badan saya tidaklah sempurna kesehatannya, tapi waktu itu saya tetap bertahan. Sampai pada akhirnya, kalau saya tidak salah, pertengahan tahun 2005, saya kembali didera sakit yang luar biasa hebatnya. Pertahanan saya hampir luluh. Tapi saat itu, saya merasakan tidaklah sampai mengeluarkan darah. Dan setiap sakit kepala saya walaupun hebat tetap bisa saya tahan. Setiap kali saya merasa capek, saya langsung berbaring. Maka dengan begitu tubuh saya kembali sedikit segar. Di akhir keluluhan badan saya pun sesekali melakukan cuci darah dengan sisa uang yang masih ada, baik dari hasil menjual TV, perhiasan istri, bahkan radio yang selalu menjadi teman kesepian saya pun sampai saya jual. Dan itu pun masih belum cukup, ditambah lagi dengan berbagai hutang-hutang kesana kemari untuk kesehatan saya. Ada sesuatu yang hebat yang saya rasakan di tengah sakitnya tubuh saya ini.
yaitu sinar. Ya, sinar istri saya tercinta. Tak sedikit pun dia mengeluhkan hal ini. Saya benar-benar disupport penuh dengan semangat juga cintanya. Alhamdulillah, Allah benar-benar memberikan saya jodoh yang bisa menemani saya dalam keadaan susah sekalipun. Dan saya syukuri itu. Dan semua usaha medis saya tidak mampu membuat saya lebih baik. Maka sampailah saya pada tahap kepasrahan, berserah diri kepada Allah. Dan saya berusaha untuk ikhlas apapun yang terjadi akan saya terima. Karena saat itu, saya sudah pada tahap di ambang batas kemampuan. Saya merasakan kondisi penyakit mulai kambuh dan semakin parah. Tubuh saya semakin melemah. Memang ada banyak teman yang menyarankan kepada saya untuk mencoba berobat alternatif. Atau ada juga teman yang menyarankan untuk saya meminum obat ramuan yang dibuat di Cina, atau dari herbal dan sebagainya. Namun saya memilih untuk tidak meminum obat lagi. Dalam pikiran saya, toh obat hanya perantara penyembuh. Allah lah penyembuh sebenarnya. Saya kuatkan itu dalam hati. Namun masih juga ada sebagian teman yang menyarankan kalau saya mencoba meminum madu. Jadi, saya pun akhirnya mencobanya. Bahkan si teman itu ketika menemui saya di rumah membawakan saya madu. Rasanya ingin saya minum saat itu juga. Tapi saya mencoba bertahan karena teman saya itu masih ada di rumah. Setelah teman pulang, baru saya meminum madu itu sebagai campuran susu. Malam harinya, sebelum saya merebahkan diri, saya pun membaca buku pemberian seorang sahabat yang lain yang berjudul Kado untuk Orang Sakit. Tulisannya sederhana, tapi syarat dengan pesan dan nasihat yang begitu dalam. Apalagi disertai dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya mencoba membacanya sampai dengan akhir. Setelah mencerna semua isinya di dalam buku itu, semakin kuatlah kepasrahan ini kepada Allah. Tidak ada hal baik yang bisa saya lakukan kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benar-benar berpasrah. Tuhan yang memberikan segalanya. Sampai pukul 2 pagi, mata ini masih sulit terpejam. Meskipun buku itu telah selesai saya baca. Dan saya berusaha terus memejamkan mata. Sempat terlelap sebentar, mungkin sekitar 5 menit. Lalu saya terbangun ketika mendengar suara menderu seperti kapal terbang yang tak henti-hentinya mendengung. Saya bangun dan cepat berlari keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Namun, saya tidak mendapatinya. Lalu saya melupakannya dan saya pun pergi ke belakang untuk berwudu dan menunaikan sholat qiyamul lail. Meskipun saat itu saya merasa tubuh ini sudah melemah, saya terus mencoba untuk beribadah. Karena mungkin saya berpikir ini akhir perjalanan hidup saya. Bagaimanapun, saya tetap harus lebih dekat dengan Tuhan. Usai sholat malam, saya langsung meraih Al-Quran yang sudah mulai sobek di sana sini. Karena terlalu sering disentuh dan dibaca. Alhamdulillah.
Tanpa memilih surat tertentu, langsung saya membuka sekenanya. Ternyata tangan ini menyentuh surat An-Nahl. Dan saya pun mulai membacanya lembar demi lembar. Biasanya, setiap sehabis sholat malam, saya membaca surah Yasin. Namun entah mengapa, malam itu tangan saya membimbingnya ke surat An-Nahl. Hingga sampailah di ayat ke-18 yang isinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan saya mencoba membaca apa makna di balik ayat itu, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya sempat tertegun sesaat dan merasakan keindahan kalimat dalam ayat tersebut. Namun, perenungan itu dibuyarkan kembali oleh suara gemuruh. Di atas genting rasanya. Tapi, suara itu terasa begitu dekat. Mungkin ada di tempat kerja saya. Saya beristighfar. Astagfirullah, suara apa itu ya? Dan saya pun mencoba kembali berjalan keluar rumah untuk memastikan suara yang bergemuruh itu. Siapa tahu memang ada di atas genting. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak menemukan sumber suara itu. Malah, saya rasakan begitu hening dan sangat sepi. Orang-orang yang ada di rumah pun sudah terlelap di balik selimut tebal masing-masing. Lalu setelah memastikan tidak ada suara yang mencurigakan, saya kembali ke dalam rumah. Sempat terpikir untuk menyudahi bacaan Al-Quran. Dan saya berpikir, lebih baik saya tidur aja. Toh hari-hari belakangan ini saya memang kurang tidur. Namun entah mengapa, kaki ini malah melangkah kembali ke kamar kerja untuk kembali meneruskan membaca Al-Quran. Dan suara itu pun memang sudah tidak terdengar lagi. Lembar demi lembar Al-Quran saya terus baca. Masih di dalam surat An-Nahl, sampailah pada ayat 41. Yang isinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hazaru billahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Kemudian saya pun mencoba kembali merasakan keindahan kalam ilahi dalam ayat ini. Dan saya baca artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya,
pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah yang lebih besar kalau mereka mengetahui. Kata-kata itu begitu menyentuh relung hati saya yang sempat berlumur dosa. Dan saya sampai meneteskan air mata sejenak, merenungi isi Al-Quran yang begitu suci tersebut. Namun keharuan saya terganggu kembali oleh suara yang semakin keras berdengung di atas kepala saya. Dan saya mencoba mendongakkan kepala, tidak ada apa-apa. Saya benar-benar dikagetkan dengan suara yang bergemuruh, mengusik kekhusyuan saya membaca Al-Quran. Saya melihat sekeliling, ke atas kepala, ke samping, tapi tidak ada apa-apa. Padahal suara itu terdengar bahkan semakin keras. Hanya suaranya saja bergemuruh begitu keras. Tapi saat itu saya tidak berusaha mencarinya keluar rumah. Saya kembali berkonsentrasi pada bacaan Al-Quran. Saya tidak mau ambil pusing dengan suara yang semakin jelas terdengar seperti gerombolan binatang kecil. Saya semakin mempercepat bacaan Al-Quran saya, hingga sampai pada ayat ke-68 dan 69 di surat An-Nahl. Begini isinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kemudian saya pun mencoba membaca apa arti di ayat tersebut. Dan isinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan bunga, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar satu minuman, dan bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Subhanallah. Ketika saya tahu maknanya,
saya merasakan betapa keagungan Allah melalui kalamnya ini sungguh mengharukan hati saya. Dan ketika sampai pada kalimat bihi sifa'ul nas, yang artinya obat penyembuh bagi manusia, saat itu pun seperti badai yang menerpa tubuh saya, beratus-ratus, bahkan mungkin beribu-ribu, atau entah berapa banyaknya binatang-binatang kecil yang sekonyong-konyong bergerombol menyerang seluruh tubuh saya ini. Dan saya masih melihat itu lebah. Ya, itu lebah-lebah yang begitu banyak menyengat tubuh saya tanpa ampun. Saya tidak tahu datangnya dari mana. Saya tidak pernah memikirkan bahwa itu adalah lebah yang begitu banyak. Begitu perih, begitu sakit, begitu panas tubuh saya, terkena semua sengatan. Dan entah apa lagi yang saya rasakan, hingga saya tak kuasa lagi berdiri. Meski begitu, dengan sekuat tenaga tangan ini mencoba menepi setiap serangan lebah. Saya mencoba menyingkirkan dari muka saya, dari tubuh saya. Tapi saya tetap kalah oleh jumlah mereka yang begitu banyak. Dan yang saya bisa, saya hanya mencoba menutup Al-Quran agar tidak terinjak oleh saya. Saya merasakan sengatan yang sangat menyengat dan begitu sakit di bagian bawah bibir saya, hingga akhirnya membuat saya ambruk tak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi. Saya benar-benar lemah malam itu. Dan entah berapa lama saya pingsan. Saya pun kemudian tersadar kembali. Kepala saya sudah menempel di atas Al-Quran yang tadi dibaca. Tak lama kemudian, terdengar suara azan subuh dari musola kecil saya. Saya pun mencoba bangkit dari tidur saya. Tetapi, saya belum sepenuhnya ingat dengan kejadian semalam. Saya lupa apa yang terjadi. Dan saat ingatan itu kembali, saya kaget. Karena saya tidak dapati lagi ratusan bahkan ribuan lebah yang menyerang saya semalam. Saya melihat sekeliling. Semuanya masih rapih seperti sedia kala. Saya mencari-cari, barangkali ada lubang di kamar yang menjadi tempat masuknya lebah itu. Namun, nihil. Saya tidak mendapatinya. Semua lubang di kamar saya tertutup. Bahkan pintu kamar saya pun waktu itu dalam keadaan tertutup. Lalu saya berpikir, dari mana lebah itu masuk? Mimpikah saya? Tapi saya masih merasakan nyeri di bagian bawah bibir saya yang tersengat begitu menyakitkan. Nyeri sekali. Dan saya yakin bahwa saya tidak bermimpi. Entahlah, saat kejadian itu, saya tidak berani berpikir macam-macam. Yang saya tahu, setelah kejadian itu, saya merasakan badan ini terasa sangat ringan daripada sebelumnya. Saya mencoba berdiri, dan saya merasakan tubuh ini seringan kapas. Begitu enak, begitu segar. Dan ketika saya mengangkat tubuh, ternyata saya sudah berlumuran darah begitu banyak. Darah merah yang masih begitu segar, pekat, dan terasa hangat. Tapi anehnya, darah itu tidak menempel di tubuh saya. Darah itu hanya mengitari tubuh saya. Dan semakin aneh, Al-Quran yang saya baca semalam
tidak sedikit pun dilumuri darah. Darah itu benar-benar menyingkir dari tubuh saya dan Al-Quran. Lalu saya pun mengambil Al-Quran dan saya simpan di rak buku agar tidak terkotori. Lalu saya membuka pintu dan saya mencoba memanggil istri saya. Yang kebetulan saat itu Sinar sudah terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika Sinar masuk ke dalam kamar, dia sempat bengong. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut dia. Mungkin karena saking syoknya. Dan saya mencoba menenangkannya. Lalu saya ajak Sinar untuk mengambil lap untuk membersihkan darah di kamar saya. Dan saya pun berpesan kepada Sinar untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Saat itu 2 handuk, 4 sarung, dan entah berapa lapel habis untuk membersihkan karpet dari darah yang menempel. Sampai sekarang, saya tetap masih belum tahu mengapa semua itu terjadi. Apakah ini cara Allah menyembuhkan leukemia yang saya derita? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun yang saya rasakan, semenjak kejadian itu, leukemia saya memang tidak pernah kambuh lagi. Bahkan ketika saya memeriksakan ke dokter pun, dokter mengatakan kalau tubuh saya bersih dari kanker darah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dan saya pun mencoba merahasiakan cerita ini kepada keluarga. Yang tahu hanya istri saya. Dan sejak kejadian itu, saya semakin yakin dengan pertolongan Allah dan kasih sayang Allah untuk saya. Yang membuat saya semakin khusyuk bersujud kepadanya. Saya sering bertanya kepada Allah, inikah wujud permohonan di tengah kepasrahan hamba ya Rabb? Inikah bentuk kasih sayangmu untuk hamba yang lemah ini? Ya Allah, Engkau yang maha menggenggam dunia ini. Mudah bagimu untuk membalikan segala sesuatu. Dan hambamu yang hina dina ini mengucap syukur padamu atas segala nikmat dan rahmatmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah mungkin akhir dari kisah hidup saya yang dipungkas dengan segala keajaiban Tuhan untuk saya. Sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal, saya pun berat mengatakan ini, tapi itulah yang terjadi. Itulah yang saya alami. Dan saya yakini, itulah kasih sayang Allah untuk saya. Hingga saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Saya menceritakan kisah hidup saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tidak berhak saya menghakimi siapapun yang memilih jalan lain. Tapi saya berhak memilih jalan hidup saya sendiri. Dan semoga Allah menerima segala pilihan saya. Dan semoga pilihan saya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.